Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Herunisa dari 11 nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan materi Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari 5 unit. Oke, kita mulai dari unit pertama. Unit pertama membahas kita dan masyarakat global. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global berarti mendunia, sementara inflation adalah prosesnya. Secara sederhana, kita bisa memaknai globalisasi ini sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau KBBI. Banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi adalah di antaranya. Dengan teknologi dan transportasi yang semakin canggih, transaksi dalam bidang ekonomi antar negara menjadi sangat mudah. Pengiriman barang dan jasa bisa dengan sangat mudah dilakukan. Inilah salah satu dampak positif dari globalisasi. Dampak positif lainnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan, terjalinnya hubungan antar warga dunia, informasi yang sedemikian mudah diakses, dan aspek-aspek lainnya. Dampak negatifnya juga sangat terasa. Nilai-nilai kearifan dan kebudayaan lokal semakin luntur seiring dengan generasi dari kebudayaan yang datang dari dunia luar. Ada 3 respon yang bisa diberi oleh sebuah kelompok terhadap fenomena globalisasi ini. Pertama, kelompok rejeksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini percaya bahwa yang berbau asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan jati diri serta kepribadian bangsa. Kedua adalah mereka yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Ini kebalikan dengan sifat kelompok pertama. Mereka menerima tanpa filter nilai, budaya, serta tradisi yang datang dari luar kebudayaannya. Ketiga adalah mereka yang memilih untuk bersikap adaptif, tidak menampilkan, tetapi juga tidak menerima begitu saja. Dengan kata lain, ada proses seleksi untuk memilih dan menerima produk mana yang sesuai dengan nafas kehidupan bangsa sembari melakukan refleksi kritis terhadap segala hal yang merupakan bentuk dari masyarakat. Kita lanjutkan ke unit kedua. Kolaborasi budaya. Indonesia merupakan salah satu negara multikultur atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi modal sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah melakukan kolaborasi budaya. Adanya kolaborasi budaya antar masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda budaya akan terjalin komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dengan kata lain, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang para pesertanya berlatar belakang budaya berbeda dan terlibat kontrak antar satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kolaborasi budaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian budaya secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, unit ketiga. Interaksi budaya Nusantara di
kancah dunia. Perkembangan budaya lokal di Indonesia juga mempengaruhi generasi muda. Kebudayaan merupakan karya manusia yang mencakup diantaranya filsafat, kesenian, kesastraan, agama, penafsiran, dan penilaian mengenal lingkungan. Kita harus memperkenalkan budaya kita lebih dahulu kepada pemilik budaya itu sendiri. Meningkatkan rasa kecintaan masyarakat kita terhadap budaya sendiri, memperkuat rasa nasionalisme terhadap budaya sendiri, dan mendorong rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri. Selanjutnya akan lebih mudah lagi untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah dunia. Seni tari merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki seni tari yang berbeda-beda. Keberagaman menjadi nilai plus bagi kita untuk memperkenalkan ke dunia luar. Negara yang cinta terhadap budaya dengan memperkenalkan nilai-nilai budaya yang ada. Membiasakan diri kita untuk tidak melupakan budaya-budaya yang ada, meskipun berada di zaman globalisasi, kita juga harus bangkit. Budaya kita juga bisa menjadi contoh terhadap budaya di luar sana. Adanya kreativitas yang kita hasilkan, tentunya itu menjadi pendorong bagi kita untuk lebih dikenal di kancah dunia. Untuk itu berkaryalah dengan kreativitasmu untuk memajukan bangsamu, budayaku lambangkan rumahku, bahasaku melambangkan jati diriku. Sekarang unit keempat, merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman tradisi lokal dari berbagai daerah. Di tengah gempuran era globalisasi dan modernisasi, melestarikan tradisi lokal merupakan hal yang paling penting. Cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan tradisi lokal adalah: 1. Mempelajari tradisi lokal dengan memahami informasi tentang budaya itu. 2. Aktif mengikuti berbagai kegiatan tradisi lokal. 3. Mengenalkan tradisi lokal ke dunia internasional melalui media sosial, baik berupa unggahan foto maupun video. 4. Menjadikan tradisi lokal sebagai identitas diri di era globalisasi. 5. Mempromosikan dan mengekspor tradisi lokal melalui kesenian ke luar negeri. 6. Memasukkan tradisi lokal sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. 7. Mengembangkan tradisi lokal kepada masyarakat luar. 8. Mengadakan dan ikut serta dalam berbagai pentas seni tentang tradisi lokal di daerah sekitar. 9. Tidak menjelek-jelekan tradisi lokal dari daerah lain. 10. Saling menghormati tradisi lokal daerah lain. Terakhir adalah unit kelima, stereotip, diskriminasi, dan bullying. Stereotip adalah proses kognitif, bukan emosional, sehingga ia tidak selalu mengarah kepada tindakan yang sengaja dilakukan untuk melecehkan. Stereotip sering digunakan untuk menyederhanakan dunia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang detail di dalamnya. Contohnya, seorang akan terkejut jika menjumpai supir taksi perempuan, karena profesi supir taksi biasanya dijalankan oleh laki-laki. Prasangka. Penilaian yang telah dimiliki sebelumnya terhadap suatu kelompok dan masing-masing anggota kelompok, pada dasarnya prasangka bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Diskriminasi. Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena anggota mereka dalam kelompok tersebut. Swim menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadikan objek prasangka seperti
rasial, etnik, agama, sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah project in action. Perundungan. Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang NKRI yang terdapat 3 unit di dalamnya. Unit pertama, sengketa batas wilayah blok Ambalan antara Indonesia dan Malaysia. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan blok Ambalan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Simpadan dan Pulau Likitan menjadi hak milik Malaysia. Atas perurusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Indonesia tetap berpegangan teguh pada UNISCLO 1982 yang menyebut bahwa landasan kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. UNISCLO 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia telah dulu dikenal sebagai negara kepulauan. Memulai Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan makro ke dalam forum UNISCLO. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY memiliki sejauh pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk di Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Unit kedua, cara menyelesaikan sengketa internasional secara damai. 1. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan untuk pihak terkait. 2. Mediasi dan jasa baik. Mediasi tidak jauh berbeda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakan pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Konsilasi. Istilah konsilasi ini memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantaraan negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersangkutan. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkan kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usulan penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Keempat, penyelidikan.
Metode ini nistayakan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk melibatkan aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkan sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Kelima, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB dalam pasal 1 Piagam PBB yang diantaranya bertujuan untuk memelihara pendidikan dan keamanan internasional. Erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara secara damai. Unit terakhir yaitu unit ketiga, penyelesaian sengketa batas wilayah blok ambalat. Aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Untuk langkah yang pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status kuno dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, blok ambalan dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap blok ambalan menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Keempat, adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional atau MI. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya pulau simpadan dan likitan. Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis secara fakta lain yang valid dan atau kuat. Tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Sistem keamanan dan pertahanan di lautan. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 1. Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah lautan, dibentuk sistem pertahanan lautan. 2. Sistem pertahanan lautan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 3. Sistem pertahanan lautan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana menyikapi setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara lain, termaksud sebagai berikut. Pasal 59 ayat 2 yuridikasi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintas laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ayat 3, dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Lautan. Pasal 61 menyebutkan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.